Taiwan sudah menjajaki beberapa negara untuk gantikan TKI jika di kemudian hari terpaksa harus putus hubungan dengan Indonesia atau mengurangi perekrutan TKI dari Indonesia dengan aturan baru Indonesia yang membebankan 11 biaya untuk majikan sebagai pilihan untuk majikan. Diprediksi 2021 akhir atau 2022 awal negara-negara berikut ini sudah masuk ke Taiwan. Halo sahabat PMI dimanapun berada, selamat pagi, semoga hari ini harimu selalu diberi kesehatan dan pekerjaan yang senang sehingga kondisi kesehatanmu dan imun tubuhmu tetap terjaga dan bisa bekerja sebagaimana mestinya dan demi membahagiakan keluarga yang ada di Indonesia. Tetap semangat bekerja dan ada info terbaru hari ini terkait Taiwan versus Indonesia. Dalam sebuah berita dilansir dari berita lokal Taiwan berbahasa Cina itu dikabarkan bahwasanya Taiwan sudah mulai melakukan pertemuan-pertemuan dengan negara-negara yang dianggap cocok untuk bekerja di Taiwan ya. Kalau zaman dulu kita pernah mendengar ya di Hong Kong itu pernah mendatangkan Kamboja sama Myanmar kalau nggak salah itu cuman juga sampai hari ini beritanya juga nggak center dan masih banyak TKI. Ketika itu kalau nggak salah waktu TKI demo minta kenaikan gaji atau masalah apa juga nggak tahu dan ada penjajakan ke negara lain tapi sampai saat ini kurang begitu greget nggak seperti banyaknya TKI yang datang ke sana. Nah di Taiwan pun akan terjadi demikian ya. Jadi dalam berita itu coba saya bacakan berikut ini. Gonjang-ganjing perekrutan pekerja migran asing di Taiwan mulai terasa, di mana sebelumnya anteng-anteng saja, kini dengan adanya aturan baru di Indonesia, Taiwan mulai mengembangkan sayap, mencari peluang lain yang lebih menguntungkan. Nah, plus-plusnya itu saat ini kan apalagi kita Indonesia ditutup 2 minggu dan kondisi Indonesia COVID-nya yang parah itu membuat Taiwan harus segera bertindak untuk mencari peluang negara lain untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ditinggalkan oleh TKI yang pulang karena walaupun banyak yang menambah kontrak tapi tidak sedikit pula yang mereka bersikukuh pulang berkumpul dengan keluarganya. Menteri Tenaga Kerja atau Menaker Taiwan, Su Ming-chun, mengatakan pihaknya melalui Kementerian Luar Negeri telah mengadakan pertemuan dengan negara-negara calon pengirim pekerja migran. Menurut Menaker, pertemuan sudah diadakan 2 kali pada bulan lalu. Salah satu rencananya yaitu akan membentuk kelompok kerja. Mungkin kalau di Indonesia seperti PJTKI atau asosiasi-asosiasi pekerja luar negeri itu ya. Kemudian lanjut Menaker diharapkan tahun depan nota kerja sama MOU ditandatangani dan paling cepat tahun 2022 ya sudah bisa merekrut pekerja migran akhir 2021 atau 2022 mungkin itu untuk menyelesaikan semua administrasi yang ada pada mereka ya. Adapun mengenai negara mana saja yang akan menjadi calon pengirim pekerja migran, Menaker belum bisa menjelaskan sekarang karena masih masalah diplomatik atau masih ada itu permusyawaratan, masih ada nego-negoan gitu. Sebagaimana dilansir United Daily News pada tanggal 3 bulan 12 kemarin, menurut spekulasi para agensi, kemungkinan besar adalah Myanmar. Agensi mengatakan bahwa Myanmar selalu memiliki keinginan yang tinggi untuk membuka pengiriman pekerja migran. Namun, hal itu masih dibatasi oleh pertimbangan diplomatik Taiwan. Sempat berhembus juga Nepal adalah salah satu kandidatnya. Entah negara mana, tapi tentunya Taiwan ingin mencari yang terbaik ya untuk para majikan atau lansia yang ada di Taiwan. Karena sebagaimana kita tahu, pekerja migran asing itu dipekerjakan untuk keluarga menengah ke bawah ya. Kalau keluarga menengah ke atas biasanya berada di panti jompo atau mereka mempekerjakan pekerja lokal itu biasanya yang ada di sana. Kebalikan di Indonesia, kalau di Indonesia mendatangkan TKA itu yang didatangkan untuk bekerja di kalangan atas bukan kalangan bawah. Kalangan bawah tidak akan pernah mampu untuk membayar pekerja TKA yang ada di Indonesia. Tapi di Taiwan yang merekrut TKA itu adalah orang kalangan menengah ke bawah. Sementara itu, terkait kebijakan zero cost untuk PMI akan diterapkan kurang dari 1 bulan lagi. Hal itu telah menyebabkan kecaman banyak majikan di Taiwan ya.
Menanggapi hal itu, Su Ming-chun mengatakan pemerintah Indonesia telah menanggapinya kemarin dan bersedia untuk bernegosiasi. Diharapkan pertemuan bilateral akan diadakan pada pertengahan Desember ini dan kemungkinan ada kesepakatan untuk berbalik. Nah, untuk zero cost sendiri ini masih belum jelas nih, masih ada pertimbangan, masih ada nego antara Indonesia dan Taiwan, karena kemarin keputusan dikeluarkan Indonesia dan Taiwan itu belum ada kesepakatan atau kesepakatan sepihak. Padahal sebelumnya sudah ada jalur diplomasi ya, di mana sudah ada perjanjian-perjanjian antara Indonesia dan Taiwan, cuman Indonesia dengan sepihaknya dia mengeluarkan aturan-aturan yang dimana menurut Pak Beni itu sudah sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, dalam pertemuan ke depan kita nggak tahu apakah 11 biaya yang ditanggungkan kepada majikan itu akan tetap berlaku atau ada perubahan lagi, kita belum tahu. Kita tunggu pertemuan antara pihak Indonesia dan pihak Taiwan dan bagaimana kesepakatannya. Karena kalau 11 biaya ditanggungan kepada majikan, saya yakin Taiwan tetap akan keberatan dan akan mencari alternatif lain yang tidak memberatkan para majikan, di mana majikan notabene adalah masyarakat menengah ke bawah. Untuk teman-teman semuanya, selamat bekerja. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuka wawasan kalian semuanya terhadap perkembangan dunia PMI. Selamat bekerja, semoga kalian sukses. Sampai jumpa di Indonesia. Salam sukses dan salam sejahtera.